Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu war rasuluhu sayyidul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat wal afiat dan panjang umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu menjamu dan menikmati jamuan-jamuan ibadah di bulan Ramadan yang agung. Dan hal itu merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang Allah berikan khusus untuk kita selaku umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang karena kehadirannya maka pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, siksa-siksa kubur dihentikan, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dan para setan dibelenggu. Betapa hebatnya bulan Ramadan. Namun sayang, seribu kali sayang, Ramadan yang hebat, Ramadan yang agung tidak selamanya bersama dengan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan waktu 1 bulan saja untuk kita bersama dengan bulan Ramadan. Namun dengan demikian, kendati pun Ramadan hadir hanya 1 bulan saja bersama dengan kita, tapi Ramadan mampu menservis kembali ruhani manusia yang telah rusak, kotor, lemah, sakit akibat banyaknya dosa-dosa yang dilakukan pada 11 bulan yang lalu di luar bulan Ramadan. Ramadan hadir dan memberikan jamuan-jamuan ruhiyah spesial kepada kita. Fil laili wan nahar, baik di waktu siang maupun malam hari.
siang dijamu dengan saum, berpuasa, malam hari qiyamul lail, salat tarawih, ada tilawatil Al-Quran, i'tikaf, Lailatul Qadar, zakat fitrah dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu ketika dinikmati dengan baik akan mampu membuat rohani kita, rohani umat manusia, rohani orang-orang yang beriman khususnya menjadi kembali sehat, kuat, dan kembali pada fitrahnya, yaitu suci. Sehingga kemudian selepas Ramadan berakhir, tiba 1 Syawal, Allah kembali memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman, yaitu berupa kemenangan spiritual hakiki untuk orang-orang yang beriman. Kemenangan spiritual hakiki untuk orang-orang yang beriman, yang dengan keimanannya mereka saum, tilawatil Al-Quran, qiyamul lail, dan sebagainya, sehingga Allah berikan kemenangan spiritual yang hakiki kepada mereka. Oleh karenanya, ada 2 tanda yang pasti bagi seorang hamba yang telah memperoleh kemenangan spiritual hakiki. Yang pertama yaitu ar-ruju'u ilallah wa tawajjuh ilallah, kembali mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kondisi jiwa seorang insan yang fitri, yang benar-benar mendapatkan kemenangan spiritual hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, akan memiliki batin, memiliki jiwa menggebu-gebu untuk senantiasa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bila kita melihat fenomena rutinitas yang terjadi pada setiap tahunnya, yang kita kenal dengan istilah mudik, apabila dilihat dari kacamata awam, mudik adalah suatu peristiwa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam melakukan perjalanan dari satu tempat menuju tempat yang lain, atau dari pengembaraan menuju kampung halamannya untuk berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Tak peduli rasa lelah, mereka rela menempuh jarak yang jauh, rela bercapek-capek, berdesak-desakan, dan merogoh kocek yang dalam, semata-mata untuk kembali ke kampung halaman, berkumpul, berjumpa bersama orang-orang yang dicintainya. Dan ketika sampai di kampung halamannya, rasa capek, rasa lelah hilang seketika. Maka begitulah gambaran dari kondisi seorang insan yang fitri. Karakteristik dari ruhani yang suci, batinnya akan menggebu-gebu, meronta-ronta, ingin mengajak mudik, tapi mudiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ruh manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya manusia, berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia adalah makhluk Allah yang unik. Salah satunya bernama dalam Al-Quran disebut al-insan, sebagai makhluk yang tercipta dari 2 elemen atau 2 unsur. Manusia tercipta dari unsur bumi dan unsur langit. Dari unsur bumi Allah ciptakan jasad kita dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah akan kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Sedangkan elemen yang kedua, unsur langit, ruh manusia, tercipta dari ruh tiapan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan ruhnya berasal dari ruh tiupan Allah kecuali manusia saja. Sekalipun dia adalah makhluk yang mulia, yang tak pernah berbuat dosa, selalu tunduk terhadap perintah Allah, bernama malaikat, ruhnya Allah ciptakan berasal dari cahaya. Begitu pula dengan makhluk Allah yang besar dan kuat bernama jin, ruhnya Allah ciptakan berasal dari api. Tapi berbeda dengan makhluk Allah yang satu ini bernama manusia, meskipun kecil lemah, tapi ruhnya berasal dari ruh tiupan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, telah kuciptakan tubuh Adam dengan sempurna, lalu kutiupkan ruhku ke dalamnya,
maka tunduklah kamu dengan bersujud. Maka hakikat manusia yang ada di muka bumi ini adalah sesungguhnya sebagai penghuni langit, sebab ruhnya dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sebagai ahli Allah. Akan tetapi karena kita tinggal di muka bumi, betah tinggal di dunia, sibuk dengan urusan duniawi, lupa kepada kampung halaman kita sendiri, negeri akhirat yang kekal abadi, sehingga status kita dari ahli Allah berubah menjadi ahli dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia, lupa kepada kampung halamannya, negeri akhirat yang kekal abadi. Maka momentum 1 Syawal adalah momen di mana orang-orang yang beriman dikembalikan oleh Allah kondisi ruhnya pada fitrah, yaitu suci, mulia, sebab berasal dari yang maha suci dan maha mulia. Maka ketika ruh itu dikembalikan pada fitrahnya, akan senantiasa butuh dan mencari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah batiniah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tarbiyah Ramadan, dia akan senantiasa mencari, butuh, dan mengajak pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, tanda kedua yang pasti dari insan yang fitri yang mendapatkan kemenangan spiritual hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu al-mahabbah wasyauqi ilallah, tumbuh di dalam hatinya rasa rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah adalah satu hal yang bersifat prinsip di dalam agama. Orang yang beriman harus lebih utama cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sudah semestinya orang yang beriman lebih amat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepadanya. Bila kita melihat para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang amat cinta kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran diabadikan beliau bermunajat kepada Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Rabbi arini anzur ilaik, ya Rabb, perkenankanlah aku berjumpa denganmu. Ungkapan ini bukan isapan jempol, bukan sekedar basa-basi, tapi ungkapan yang benar-benar keluar dari lubuk hati yang paling dalam, dari seorang hamba yang benar-benar merasakan rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking rindunya, saking cintanya, tidak ingin berjumpa dengan Allah, menunggu di akhirat nanti, ingin segera mungkin di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tarbiyah Ramadan membersihkan qalbu kita. Salah satu elemen paling esensi di dalam diri manusia adalah hati. Ditempa selama 1 bulan penuh oleh Ramadan, melalui pendidikan Ramadan, baik siang maupun di malam hari. Apabila itu dilakukan dengan baik, akan membuat hati bersih dan tumbuh benih-benih rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita tumbuh rasa rindu dan cinta kepada Allah? Padahal bila kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kita sering jatuh cinta dan terpesona kepada seseorang karena faktor keindahannya, karena faktor kecantikannya. Tapi bukankah Allah al-jamil, innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi kenapa batin kita tidak mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula kita sering terpesona dan jatuh cinta kepada seseorang karena faktor kekayaannya. Tapi bukankah Allah Al-Ghani Al-Mughni, yang maha kaya dan maha pemberi kekayaan? Tapi lagi-lagi, kenapa batin kita tidak mampu mencintai Allah, hanya bisa mencintai sama manusia? Kita sering jatuh cinta dan terpesona kepada seseorang karena faktor kekuasaannya, kehebatannya. Tapi bukankah Allah Al-Qawi, Al-Qahar, Al-Jabbar, yang kuat, kuasa dan perkasa? Tapi kenapa batin kita tidak mampu mencintai Allah, hanya dapat mencintai sama makhluk? Hal ini dikarenakan kema'rifatan kita, pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala masihlah sangat lemah. Oleh karena itu, ciri khas
dari karakteristik insan yang fitri adalah mereka mempunyai batin yang rindu dan cinta kepada Allah. Dari rasa cinta kepada Allah inilah kemudian mereka tebarkan rasa cinta kepada sesama makhluk, karena hakikat orang yang cinta akan mengikuti apa yang dicintainya. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, maka dia takhallaqu bi akhlaqillah, akan mengikuti akhlak seperti akhlaknya Allah, bersikap pemaaf, bersikap kasih sayang terhadap sesama umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua tanda yang pasti ini yang melekat terhadap jiwa insan yang fitri. Yang pertama yaitu ar-ruju'u ilallah wa tawajjuh ilallah, batinnya selalu meronta-ronta ingin berjumpa menghadap kepada Allah. Yang kedua asyauq wal mahabbah, rindu dan cinta kepada Allah, adalah kedua tanda yang sudah semestinya kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita. Sudahkah kedua tanda tersebut ada di dalam diri kita? Jika belum, maka peringatan hari raya Idul Fitri 1 Syawal kemarin hanyalah seremonial belaka. Tapi bila kedua tanda tersebut ada di dalam diri kita, maka peringatan 1 Syawal adalah benar-benar menjadi peringatan di mana Allah Subhanahu wa taala menjamu kita, benar-benar menjamu orang-orang yang beriman. Karena hari raya Idul Fitri bukanlah soal makan pagi, bukan tentang memakai pakaian yang bagus atau memakan makanan yang lezat, tapi apa yang disebut oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Aidun intisar ala nafsi wa hawa wa syaitan, adalah hari merayakan kemenangan diri atas kemenangan hawa nafsu dan syaitan, di mana nafsu kita ditundukkan selama 1 bulan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Inilah yang menjadi parameter atau ukuran keimanan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari seberapa besar dia mampu menundukkan hawa nafsunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan beriman seseorang sebelum hawa nafsunya tunduk terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hadir di muka bumi ini dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maka ketika kita pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala harus dalam keadaan suci juga. Karena ini merupakan kunci keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan seorang hamba. Maka melalui tarbiyah Ramadan harus kita ingat dengan mengenang dan mengamalkan kembali apa yang menjadi pesan Ramadan. Yang pertama yaitu mujahadah, selalu menundukkan hawa nafsu kita. As-shaum, dengan menahan lapar dan dahaga. Ada puasa Ramadan 1 bulan penuh. Di luar bulan Ramadan ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Senin dan Kamis, puasa Nabi Daud, ada puasa 3 hari di setiap bulannya. Semua itu adalah dalam rangka mujahadah, dalam rangka proses kesungguhan kita di dalam menundukkan, membina dan mendidik hawa nafsu kita agar tunduk pada keimanan. Yang kedua, ar-riyadhah, pesan Ramadan, mengolah jiwa agar tetap jernih dengan bil-ittisafi ilahiyah, menginvestasikan sifat-sifat Allah yang mulia ke dalam diri, yaitu dengan banyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran, salat berjamaah, qiyamul lail, dan aktivitas amal soleh lainnya yang akan mampu menjernihkan, mensehatkan jiwa kita. Maka sehingga ketika kedua hal ini dilakukan dengan baik, tugas kita adalah menjaga kefitrahan 11 bulan lamanya. Untuk mensucikan batin kita cukup Allah hadirkan Ramadan 1 bulan, tapi berat bagi kita untuk menjaganya sebab perjalanan kita panjang selama 11 bulan yang akan datang. Maka dengan berpegang teguh kepada nasihat Ramadan itu akan membuat jiwa kita, rohani kita tetap berada dalam keadaan fitrah sampai kita pulang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyeru kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة